Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subang Malina dari kelompok 11 yang mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Laporan Keuangan PT Tridika Putra Unggul. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Pertama ada saya sendiri, Subang Malina di NIM 6321035. Kedua adalah Latifah Sabarini pada NIM 6321039. Ketiga dari Rizkyananda di NIM 6321036. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Sehubung dengan judul penulisan pada laporan kita, maka penulis membuat ruang lingkup dari pembahasan yang meliputi sistem setup data awal perusahaan, lalu memasukkan transaksi perusahaan, dan menghasilkan hasil akhir, yaitu laporan keuangan. Di sini terdapat struktur organisasi pada perusahaan yang kita teliti, ada owner, manager, HRD, admin, accounting, bagian pengiriman, bagian gudang, dan bagian penjualan. Lalu, proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, kita buka aplikasi yang kita gunakan, yaitu Jahir Accounting versi 5.1. Yang pertama kita lakukan, setup awal data perusahaan, membuka aplikasi Jahir Accounting yang sudah terinstall pada tampilan berikut, lalu muncul menu utama seperti gambar. Selanjutnya, untuk membuat data baru, silakan pilih menu membuka data baru dan mengisi data perusahaan seperti gambar yang ditampilkan. Lalu, setelah mengisi data dengan lengkap, dilanjutkan pada kotak yang di bawah dan akan muncul seperti gambar berikut. Lalu, pilih periode bulan April 2020 sampai bulan Desember 2020. Setelah itu, kita harus menentukan lokasi file yang akan kita simpan, seperti gambar yang ditampilkan. Setelah itu, kita dapat memilih tempat penyimpanan yang aman. Lalu kita bisa mengklik pada kotak Save, lalu pilih menu di mana Anda menyimpan data. Setelah itu, Anda dapat memberikan nama pada data tersebut dengan tanda bintang yang harus dihapus seperti gambar. Lalu klik Save. Setelah mengganti nama, pilih tombol Save dan pilih tombol Lanjutkan. Setelah pilih tombol Lanjutkan, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini, dan pilih tombol Proses yang ada di kotak bawah sebelah kanan. Setelah pilih tombol Proses, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Setelah itu, kita pilih bidang usaha yang akan kita tentukan. Karena di sini bidang usahanya itu perdagangan umum, maka kita pilih perdagangan umum, lalu muncul tampilan seperti di bawah. Setelah pilih bidang usaha, lalu pilih tombol Lanjutkan. Setelah pilih tombol Lanjutkan, lalu kita pilih Yes atau No untuk memproses lebih lanjut. Pilih tombol Yes seperti gambar di bawah. Setelah pilih tombol Yes, pilih tombol OK seperti gambar di bawah. Anda dapat menggunakan fasilitas keamanan seperti menggunakan password untuk data Anda dengan cara pilih menu file, lalu pilih menu password. Setelah pilih tombol OK, maka akan muncul tampilan mata uang. Pilih mata uang yang sesuai. Setelah dipilih, klik tombol Lanjutkan seperti gambar di bawah. Setelah pilih tombol Lanjutkan, silakan pilih tombol Selesai seperti gambar di bawah. Maka sudah selesai penginputan identitas perusahaan ke dalam aplikasi Jahir Accounting. Lalu, langkah selanjutnya membuat kode nama akun. Pada metode membuat kode nama akun, pilih model data, terus pilih data rekening atau pilih data rekening atau bisa dilakukan di modul buku besar. Data rekening, lalu pilih data rekening perusahaan. Setelah memilih salah satu cara tersebut, maka akan muncul seperti gambar di bawah. Yang kedua, membuat kode barang atau jasa. Langkah membuat kode barang atau jasa, yang pertama, pilih modul data produk, lalu klik New. Maka akan muncul jendela tangga baru seperti gambar di bawah. Yang ketiga, membuat kelompok barang. Untuk membuat kelompok barang, yang kita lakukan yaitu klik modul, lalu kelompok produk. Lalu setelah selesai dimasukkan semua data barangnya, klik Selesai. Selanjutnya,
Saya di sini dengan nama Latifah Sabarini, NIM 632103119 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Ashifa. Selanjutnya proses bisnis sistem berjalan, yaitu yang keempat membuat kode customer, supplier, dan employee. Untuk membuat kode customer, supplier, dan employee, pilih modul data-data, data nama alamat, dan baru. Nanti muncul gambar seperti yang di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya membuat kode pajak. Untuk membuat kode pajak, pilih modul data-data, data pajak, baru, dan rekam. Pada kolom akun beli, pilih nama akun PPN masukan, dan pada kolom akun jual, pilih nama akun PPN keluaran dengan cara klik tombol yang berada di masing-masing kolom akun beli dan akun jual. Selanjutnya adalah yang keenam, membuat daftar mata uang. Untuk membuat mata uang, langkah-langkahnya yaitu klik data-data, pilih data mata uang. Dalam langkah ini tidak bisa untuk menambahkan mata uang karena sudah ditentukan pada saat membuat data baru perusahaan. Selanjutnya adalah input saldo awal akun. Saldo akhir dari suatu periode sebelumnya dijadikan untuk menjadi saldo awal di periode selanjutnya. Untuk menginput saldo awal akun, dapat pilih menu setting, saldo awal, lalu pilih saldo awal akun seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, setelah klik menu saldo awal akun, maka dapat memasukkan saldo akhir periode sebelumnya dan pilih tombol rekam seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, dalam proses bisnis sistem berjalan, ada saldo awal piutang dan hutang usaha. Saldo awal piutang dapat pilih menu setting, terus klik saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang atau saldo awal hutang usaha. Yang kesembilan, membuat kelompok harta tetap. Untuk mengisi daftar harta tetap, caranya klik modul data-data, terus pilih kelompok harta tetap, dan klik baru. Yang ke-10, membuat data harta tetap berikut. Data harta tetap perusahaan berupa kendaraan, di mana saldo awal Aktiva per 31 Maret 2020 adalah 2 unit Mitsubishi L300 dengan harga perolehan 240 juta dengan nilai residu 60 juta dan dibeli pada tanggal 30 Maret 2013. Untuk mengisi daftar harta tetap, caranya adalah klik modul data, terus data harta tetap, lalu klik baru, dan isi data-datanya seperti data di atas. Selanjutnya adalah saldo awal persediaan barang dagang. Untuk mengisi saldo awal persediaan barang dagang, dapat pilih menu setting, saldo awal persediaan seperti gambar di bawah ini. Setelah pilih menu saldo awal persediaan, maka akan muncul jendela saldo awal persediaan. Untuk menambahkan saldo awal persediaan, klik tombol baru, isi form saldo awal persediaan, dan klik rekam seperti gambar di bawah ini. Nanti di sini akan muncul saldo awal persediaannya itu apa aja. Nah, untuk selanjutnya, yang B itu ada input data transaksi perusahaan. Data transaksi diinput berdasarkan jenis transaksi yang terjadi selama periode tertentu dan diinput sesuai dengan fitur fungsi modul yang ada pada aplikasi Zahir Accounting, seperti modul kas dan bank, pembayaran, hutang usaha, pembelian, kredit atau tunai, penjualan, kredit atau tunai, dan modul transaksi buku besar. Berikut contoh input transaksi modul kas dan bank. Tanggal 7 April 2020 membayar hutang PPH pasal 21 bulan Maret 2020 PT Tridika Putra Unggul Tangerang melalui Bank BCA sebesar Rp9.740.270. Penyelesaiannya yang pertama adalah klik modul kas dan bank, lalu pilih kas keluar. Terus, yang kedua, pada akun kas, pilih akun bank, BCA, dan isi form beserta. Untuk kolom alokasi dana, pilih nama akun hutang PPH pasal 21 untuk ditempatkan di saldo di posisi debit, seperti gambar di bawah ini. Nah, setelah isi form kas keluar dengan lengkap, baru deh klik rekam. Nanti jurnalnya akan tampil di laporan kas dan bank jurnal kas keluar. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, untuk proses bisnis sistem berjalan yang selanjutnya ada pelaporan. Pada tahap ketiga, implementasi aplikasi akuntansi Zahir adalah pelaporan yang secara otomatis akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan pengguna. Berikut ini beberapa laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan transaksi yang diinput.
Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu untuk melihat laporannya itu caranya klik modul laporan, terus pilih laporan keuangan, terus dengan pilihan ada laba rugi standar atau neraca saldo atau buku besar mutasi atau neraca saldo, lalu pilih oke. Nanti di bagian laba rugi di posisi sebelah kanan seperti gambar itu nanti bakal ada muncul contohnya seperti ini. Nanti kita ketahuan laba rugi dalam perusahaan itu ada berapa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, Reski Ananda, dengan NIM 63210386. Proses bisnis sistem berjalan selanjutnya yaitu laporan neraca. Untuk memunculkan laporan neraca saldo adalah dengan cara klik modul laporan, kemudian pilih laporan keuangan, dan pilih laporan neraca saldo. Maka akan muncul laporan neraca saldo seperti ini. Selanjutnya yaitu ada laporan neraca. Untuk memunculkan laporan neraca, langkah-langkahnya yaitu klik modul laporan, kemudian laporan keuangan, dan pilih neraca standar. Dan akan muncul laporan neraca seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu diagram aktiviti sistem berjalan. Apabila kita menggunakan sistem manual, maka aktivitas yang akan muncul yaitu pertama ada accounting. Accounting melakukan input transaksi, kemudian transaksi tersebut diinput ke dalam jurnal umum, kemudian membuat buku besar, dilanjutkan dengan neraca saldo, dan akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangannya itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Apabila semua laporan keuangan sudah selesai, maka si accounting akan melakukan arsip laporan. Selanjutnya itu ada use case diagram. Use case diagram ini terdiri dari staff dan pelanggan. Staff melakukan entry invoice penjualan, kemudian cetak nota penjualan, selanjutnya ada entry pembayaran piutang, dan cetak bukti pelunasan. Kemudian pelanggan akan menerima nota penjualan dan akan menerima bukti pelunasan yang dilakukan oleh staff. Selanjutnya yaitu ada activity diagram. Activity diagram ini adalah aktivitas yang terjadi apabila kita sudah menggunakan sistem. Yang pertama itu ada klik login, kemudian di dalam login ini kita akan diperintahkan untuk memasukkan password. Apabila passwordnya itu sudah benar, maka akan muncul halaman utama dan akan melanjutkan aktivitas yaitu input transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, kemudian laporan keuangan. Apabila semuanya sudah selesai, terakhir itu akan dilakukan backup data dan harus melogout dari sistem tersebut. Selanjutnya yaitu dokumen masukan dan dokumen keluaran. Dokumen masukan ini biasanya dokumen yang berasal dari supplier. Contohnya itu di sini ada pembelian dari PT Mega Asia Jaya kepada PT Tridika Putra Unggul dengan pembelian berupa 1.500 gram penetrating oil dan 250 finish line dry lubricant. Contoh dokumen masukan akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu dokumen keluaran. Nah, dokumen keluaran ini biasanya dokumen yang berupa invoice penjualan. Contohnya itu ada penjualan kepada PT Mitra Abadi Jaya dan bentuk dokumen keluarannya itu invoice seperti ini. Selanjutnya adalah permasalahan pokok. Jadi, PT Tridika Putra Unggul Tangerang memiliki kendala dalam pencatatan transaksi sampai mengelola laporan keuangan. PT Tridika Putra Unggul menggunakan software jurnal sejak Juni 2019 untuk penginputan transaksi penjualan dan pembelian. Dalam aplikasi software jurnal tersebut memiliki kendala yaitu tidak dapat memproses perhitungan terhadap laporan keuangan secara akurat, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan harus melakukannya secara manual juga dan tidak menutup kemungkinan akan ada kesalahan dalam proses pencatatan secara manual. Dalam pencatatan secara manual, selain dari kesalahan dalam proses pencatatan, PT Tridika Putra Unggul Tangerang akan tidak dapat menghemat dalam biaya alat tulis dan waktu. Selanjutnya itu pemecahan masalah. Dalam permasalahan yang diketahui, penulis akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada PT Tridika Putra Unggul Tangerang agar lebih kondusif dan efektif dalam mencatat transaksi sampai laporan keuangan terhadap PT Tridika Putra Unggul Tangerang, yaitu dengan menerapkan software Zahir Accounting versi 5.1. Penulis akan melakukan penerapan pencatatan dalam permasalahan yang diketahui.
Penulis akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada agar lebih kondusif dan efektif dalam mencatat transaksi sampai laporan keuangan PT Tridika Putra Unggul Tangerang, yaitu dengan menerapkan software Zahir Accounting versi 5.1. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengolahan data laporan keuangan pada PT Tridika Putra Unggul ini masih menggunakan sistem manual dengan membuat rekapitulasi transaksi ke dalam Microsoft Excel. Yang kedua, Zahir Accounting versi 5.1 akan lebih memudahkan untuk mendapatkan laporan keuangan pada periode tertentu. Selain dapat menghasilkan laporan keuangan, Zahir Accounting versi 5.1 dapat mencetak sebuah transaksi yang ada, seperti mencetak bukti invoice. Yang ketiga yaitu, dalam Zahir Accounting versi 5.1, tersedia fasilitas analisa bisnis dalam bentuk grafik. Dengan adanya fasilitas analisa bisnis tersebut, PT Tridika Putra Unggul dapat mengetahui seberapa besar perkembangan perusahaan. Yang keempat, penggunaan Zahir Accounting versi 5.1 yang mudah untuk dipelajari dan dipahami oleh karyawan dalam membuat transaksi, serta membuat laporan keuangan yang mudah, cepat, dan akurat. Dan yang kelima yaitu, penggunaan Zahir Accounting versi 5.1 dapat meminimalisir waktu, kesalahan pencatatan, serta pengeluaran biaya-biaya alat tulis kantor. Selanjutnya yaitu saran. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada PT Tridika Putra Unggul adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis berharap PT Tridika Putra Unggul Tangerang dapat menerapkan software Zahir Accounting versi 5.1 untuk memudahkan dalam pencatatan transaksi sampai pencatatan laporan keuangan, sehingga PT Tridika Putra Unggul tidak perlu untuk membuat laporan keuangan secara manual. Yang kedua, dalam penerapan software ini, penulis menyarankan apabila sedang menjalankan program dan ingin mengakhiri, hendaknya melakukan backup data sebelum keluar dari software tersebut, untuk menghindari dari masalah-masalah kehilangan file dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk penerapan awal, sebaiknya dilakukan pelatihan secara individu sehingga karyawan dapat menjalankan software Zahir Accounting versi 5.1 dengan optimal. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Data-data yang penulis lakukan itu bersumber dari jurnal-jurnal seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih. Tujuan penulisan tugas pada semester 5 ini dibuat sebagai salah satu syarat tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebagai bahan penulisan diambil melalui beberapa website di internet. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan staf atau karyawan di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.